Dalam waktu yang cukup singkat setelah bergabung dengan Partai PSI, Kaisang Pangarep kemudian dinobatkan sebagai Ketua Umum. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa pilihannya berbeda dengan ayahnya, dengan kakaknya yang memilih untuk bisa bergabung di PDI Perjuangan. Apakah ada suara pembelotan? Nah, nanti kita akan bahas bersama, termasuk juga melihat kemana kemudian arah suara pendukung dari PSI ini. Apakah memang mengarah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto ataupun juga kepada Ganjar Pranowo. Bukan cuma itu, kemana juga suara para relawan Jokowi yang mungkin juga bisa berpotensi mengekor ada di belakang dari Kaisang Pangarep. Untuk bisa memberikan pandangan pada malam hari ini sudah hadir di samping saya mewakili suara PDIP yang kita juga nantikan ada tidak ya sanksi kepada Kaisang mengenai hal ini, karena kan kalau di peraturannya ADART-nya memang seluruh anggota keluarga ini harus satu partai. Nanti Bang Ruhut Sitompul akan jelaskan kepada kita. Malam Bang Ruhut. Malam. Gimana kabar? Sehat? Baik Mbak. Baik, dan juga akan berbicara mengenai pandangannya komunikasi politik apa yang coba ditampilkan oleh Kaisang, tapi bukan cuma Kaisang, tapi juga sang ayah Presiden Jokowi dengan dinobatkannya Kaisang ini sebagai Ketum PSI. Sudah hadir di samping saya pengamat komunikasi politik yaitu Bang Emrus Sihombing. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam Bu Putri, baik. Terima kasih. Ya, langsung saja kita akan dengarkan dari Bang Ruhut, bagaimana PDIP menilai hal ini? Partai kami PDI Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi sangat mengedepankan demokrasi. Ada aturan di partai kami. Tapi karena tadi ilustrasinya Mas Kaisang itu belum anggota. Dia belum anggota. Ya. Belum anggota dari PDI Perjuangan. Betul. Jadi tapi kalau kan merujuk keluarga dari Pak Jokowi, Bang. Dia kan sudah berumah tangga. Itu terpisah. Oh, terpisah, dia udah punya kartu keluarga. Kita harus hormati itu. Jadi kita harus hormati Kaisang sebagai tokoh muda. Tidak ada sanksi artinya kepada Pak Jokowi ataupun juga keluarga lainnya? Enggak. Baik, tapi kita sampai di situ dulu. Bang Ruhut, kita sudah ada dengan narasumber berikutnya yaitu Bang Michael Umbas yang merupakan relawan arus bawah Jokowi yang hadir juga pada Kopdarnas atau Kopi Darat Nasional PSI yang berlangsung semalam. Selamat malam Bang Michael Umbas. Selamat malam Mbak Viola, Bang Emrus, Malam. Bang Ruhut, abang saya. Ya. Terima kasih. Nah, ini juga menjawab pertanyaan yang kami cantumkan dalam judul kami juga. Kemana sebenarnya arah dukungan PSI dan juga arah dari relawan Jokowi ini. Termasuk juga Bang Michael Umbas ini. Apakah kemudian mengarahkan suaranya kepada atau dukungannya kepada Pak Prabowo atau kepada Ganjar? Karena kita tahu memang PSI sepertinya ini merapatnya mendekatnya kepada Pak Prabowo. Bang Michael. Ya, mungkin kita kalau posisi relawan memang kalau kami jujur arus bawah Jokowi tegak lurus, tagline kami setia satu komando Jokowi. Jadi sampai hari ini urusan Pilpres tunggu komando Pak Jokowi, sehingga kami sama sekali belum memilih di antara para capres yang ada. Dan saya pikir ini sejalan juga dengan yang terjadi di PSI, di mana Mas Kaisang sudah didapuk sebagai Ketua Umum. Baik. Kami hadir juga dalam pengukuhan Mas Kaisang semalam di Kopdarnas PSI. Betul. Kalau tegak lurus pada Pak Jokowi belum mengambil keputusan, tapi kemudian apa makna kehadiran semalam dari Bang Michael juga dan relawan? Kami diminta Mas Kaisang untuk hadir untuk mendukung beliau. Jadi murni Mas Kaisang tahu kami sebagai relawan Pak Jokowi yang tegak lurus, yang sampai hari ini belum menyatakan dukungan kepada capres manapun. Nah, beliau mengajak, ayo kalau mau ikut mendukung saya, hadir dalam acara pengukuhan, dan kami menunjukkan kekompakan sebagai dukungan moral dan dukungan politik, karena ini anak muda yang berani. Menurut kami Pak Mas Kaisang ini adalah Jokowi muda kalau bisa kami melihat kiprahnya ini tidak ubahnya sebagai sosok Jokowi muda yang berani, yang punya prinsip dan memilih jalannya sendiri. Bahasanya Mas Kaisang itu jalan ninja, itu kan menunjukkan bahwa dia memang punya prinsip secara politik gitu.
Baik, Mas Kaisang, Bang Ruhut meminta para relawan itu untuk memberikan dukungan kemarin pada saat kemudian menjadi ketua umum PSSI. Memang Bang Michael mengatakan kita belum ada pilihan kok, belum tentukan karena kita tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi bukannya tidak mungkin keesokan harinya atau besok-besok nantinya kesempatan lain begitu, Mas Kaisang juga sama akan meminta para relawan ini memberikan dukungan juga kepada sesuai dengan arah dari PSI, sesuai dengan arah dari Mas Kaisang. Yang tentunya kalau kita sekarang lihat ya mungkin arahnya ke Prabowo Subianto, Bang Ruhut. Itu kita dalam berpolitik, kami bangga dengan ketua umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, negarawan sejati. Melihat perkembangan seperti ini, orang boleh komentar apa ya mengenai sepertinya ada apa nih ya. Tapi Ibu sangat menilai peristiwa ini dengan tenang. Ya, tidak ada masalah kok. Bahkan kita kan bisa lihat Kaisang sebagai seorang tokoh muda, dia sangat menghormati etika. Dia mau maju, dia pamit kepada istrinya tercinta. Udah itu dia minta restu kepada ayahnya. Dia kan memang belum berpolitik. Tapi apapun yang dilakukan oleh Mas Kaisang, pembelajaran bagi semua tokoh-tokoh muda. Dan PDI Perjuangan, sekjen saya, Mas Hasto, objektif mengatakan, marilah sahabat-sahabat muda, mulailah terjun, ikut partai politik. Nah, itulah PDI Perjuangan. Kami sangat wise. Hanya sebatas itu, tapi mungkin nanti apakah tidak ada kekhawatiran dari PDI Perjuangan bahwa Mas Kaisang ini akan membawa arah dukungannya, begitu kan para relawan ini bukan kepada Mas Ganjar, tapi kepada Prabowo. Tapi nanti mungkin Bang Ruhut, termasuk Bang Emrus juga bisa berikan nanti pandangannya sebenarnya apakah ini merupakan salah satu bentuk Pak Jokowi kembali lagi seperti yang dulu disebut main dua kaki, tetap ada di PDIP ke Pak Ganjar, tapi kemudian punya anak juga yang di PSI yang mengarahkan dukungan kepada Pak Prabowo. Nanti kita akan bahas saat lagi. Pemirsa, Wali Kota Solo yang juga kakak kandung dari Kaisang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, enggan berkomentar soal terpilihnya sang adik menjadi ketua umum PSI. Gibran tak ingin turut campur urusan partai lain karena memang dirinya merupakan kader PDI Perjuangan. Tanya Kaisang ya. Aja dari keluarga gimana Mas tanggapannya Mas? Nggak ada tanggapan. Ya, Pun, makasih. Pun, makasih. Mas Kaisang jadi ketum PSI gimana Mas? Tanya Kaisang ya. Bon, makasih. Tanya Kaisang ya. Urusan PSI tanya ke orang PSI. Ya. Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaisang Mas? Urusan PSI tanya ke orang PSI. Enggak, kemarin kan Kaisang mengatakan juga sudah minta restu ke Mas Gibran itu. Ya, urusan PSI tanya ke orang PSI, tanya Kaisang juga. Nggih, Bon, makasih. Sudah dikasihkan untuk Mas Kaisang Mas. Yuk, makasih. Nggih. Kita sudah lihat tadi bagaimana tanggapan dari Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak dari Kaisang. Sepertinya keluarga Jokowi ini terpecah begitu kan. Ada di PDI Perjuangan, ada di PSI. Bagaimana kalau melihat, apalagi melihat statement-statement. Kita sudah lihat statement Pak Jokowi, sudah lihat statement dari Mas Gibran, juga sudah lihat statement dari Mas Kaisang. Bang Emrus. Baik, saya tidak melihat perpecahan dalam keluarga ini. Tetapi saya melihat menghargai keputusan daripada masing-masing anggota keluarga gitu ya. Karena kita tidak lihat bahwa katakanlah Kaisang, Pak Jokowi mengatakan tidak setuju ikut di partai itu. Dan kemudian bahwa pilihan hak memilih dan dipilih sudah dimiliki oleh Kaisang. Sebagaimana dikatakan Pak Ruhut tadi, dia sudah punya kartu keluarga gitu ya. Kalau orang Batak bilang sudah manjai dia gitu kan, sudah terpisah. Nah, oleh karena itulah saya pikir ini pilihan daripada Kaisang. Tetapi kalau itu dilihat dari segi normatif, aturan gitu ya. Oleh karena itulah idealnya di PD Perjuangan harus diperjelas itu peraturan yang dimaksud dengan keluarga dan anaknya itu apa. Apakah 2 generasi, 3 generasi, atau sudah berkeluarga tidak ikut, itu yang mungkin tidak dirumuskan. Namun demikian saya berpendapat bahwa apa yang dipilihan politik oleh saudara Kaisang ini saya kira ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah mendobrak kemapanan. Biasanya elit-elit partai atau pengurus partai itu orang-orang senior, orang-orang yang punya powerful di masyarakat dan lain sebagainya. Dan pertarungan untuk menjadi ketua umum, menjadi katakanlah sekjen itu kan dalam suatu munas. Tetapi dalam konteks ini saya kira Kaisang begitu mudahnya duduk menjadi ketua umum. Baru 2 hari menjadi kader, langsung tiba-tiba menjadi ketua umum. Saya terus terang mengatakan bahwa proses politik tidak terjadi dalam konteks pematangan seorang kader di PSI. Ini suatu kritik kita. Dan oleh karena itu saya pikir ini tantangan bagi Kaisang saya kira sangat besar. Artinya apa? Kalau nanti ke depan tidak memenangkan parliamentary vote sekitar beberapa bulan ke depan, saya kira bisa disebut dia termasuk sosok yang
gagal dalam memimpin PSI. Tapi ketika nanti bisa itu mencapai, saya kira suatu keberhasilan yang perlu kita apresiasi. Baru kemudian bagaimana PDI dengan katakanlah PSI. Itu sangat tergantung bargaining position. Karena soal politik itu kan soal kompromi. Tapi namun demikian, begitu ada Kaisang ada memimpin suatu partai tertentu, ini mempunyai positioning tawar bagi Jokowi maupun bagi Gibran di PD Perjuangan. Karena ada partai yang merupakan dinakodai oleh saudaranya. Saya kira ini menjadi suatu bargaining position yang dimiliki oleh Joko Widodo maupun Gibran nanti ke depan. Demikian. Ya, tapi Bang Emrus melihatnya dengan Kaisang menjadi ketum PSSI akan mengarah kemana kemudian dukungannya, Pak Ganjar ataupun juga Pak Prabowo? Baik, itu saya kira sangat dinamis, tapi saya bisa berpendapat dong gitu ya. Subjektivitas saya menilai pasti ke Ganjar. Kenapa? Kenapa? Kalau dia tidak ke Ganjar, nanti di persepsi akan muncul lupa kacangkan kulitnya, habis manis sepah dibuang, kan begitu. Kenapa? Jokowi jadi presiden karena peran PDI Perjuangan, itu tidak bisa diingkari. Baru saudaranya Gibran itu karena peran PDI Perjuangan. Baru si Bobi di Medan karena PDI Perjuangan. Kalau mereka nanti Kaisang tidak mendukung itu, saya kira bisa dikatakan habis manis sepah dibuang. Tapi saya yakin Pak Joko Widodo tidak orang yang seperti itu. Pasti tetap mendukung Ganjar. Kenapa? Alasan kedua adalah bahwa ada homogenitas kepemimpinan, homofili antara Jokowi dengan Ganjar Pranowo. Dan kemudian kalau kita lihat bentuk dukungan ini hanya kepada kemungkinan besar adalah ke Prabowo sama Ganjar Pranowo. Karena kenapa? Ke Anies kecil kemungkinan. Jawaban kemarin itu dari Kaisang dikatakan begini, ketika ini dua sahabat saya, yaitu Prabowo sama Ganjar Pranowo. Begitu ditanya Anies Baswedan, dia hanya lempar senyum. Baru kemudian hanya di tangan Ganjar kemungkinan besar untuk melanjutkan kepemimpinan dan pembangunan Joko Widodo. Tapi kalau di bawah Prabowo, Ibu, ketika dia jadi presiden nanti, saya kira dia akan akan menunjukkan dirinya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa diskresi kekuasaan sangat besar menurut Undang-Undang Dasar 1945. Demikian. Baik, Mbak Ruhut mendengarkannya sambil senyum-senyum, apa maknanya? Tapi memang betul, kalau penilaian Mbak Ruhut sendiri, apakah kemudian Kaisang ini bisa membawa PSI untuk bisa mendukung Pak Ganjar juga? Walaupun kalau kita lihat juga terakhir-terakhir ini kan PSI sepertinya mepetnya ke Pak Prabowo, Bang Ruhut. Saya ini orang Batak, tapi saya karena dibesarkan di keluarga suku Jawa, saya paling bisa melihat bahasa tubuh. Sebenarnya kita nggak susah-susah. Kemarin dia waktu diangkat jadi ketua umum, bajunya apa? Garis-garis tegak lurus, hitam putih. Itu aja. Lihat dong, coba kalau diulang. Maknanya apa? Itu baju dari ayahnya. Ganjar juga mengatakan, ini hitam putih biar kita tegak lurus ke atas. Ya. Ini yang gambar Pak Joko Widodo. Dari situ aja kita sudah lihat. Coba kalau dilihat. Tapi kalau saya ya udahlah. Tapi saya setuju sekali apa yang dikatakan Profesor Emrus ya. Belum Profesor, Bang. Oh belum ya, Dr. Emrus ini seorang aset kita ya. Apa yang dikatakan beliau benar. Ya, saya punya feeling politik yang kuat. Ya, Kaisang nanti akan membawa PSI. Ya, mendukung Ganjar. Sebenarnya PSI juga karena dia tegak lurus ke Pak Jokowi, dia sudah di kita sebenarnya. Tapi sekali lagi mungkin karena mereka bukan di keluarga besar kita, mereka tidak tahu siapa Ibu Megawati. Dia tidak tahu siapa kami kader-kader. Kami tegak lurus ke Bu Mega. Pak Joko Widodo sering mengatakan oco ke susu. Jadi sebelum Ibu Mega didampingi oleh Pak Joko Widodo, sekjen dan tokoh lainnya menyatakan Ganjarlah calon presiden, ya kita nggak ada yang berani mulai. Tapi PSI langsung mulai sebelum itu. Itu aja mungkin mereka jadi ada hard feeling, tapi nggak apalah. Kita mengerti itu. Tapi kalau di belah hati mereka, aku yakin mereka ke Pak Ganjar karena kita tahu Pak Joko Widodo itu sangat menghormati ibunya. Seperti kami juga menghormati ibu kami, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, negarawan sejati. Kami loyal ke beliau. Dan nggak usah khawatir yang gini, inilah bunga-bunga politik. Tapi kita tetap acung jempol sama yang namanya Kaisang. Dia tahu melihat tanda-tanda zaman. Ingat loh partai-partai lain ya yang punya hak pilih Gen Z dan milenial. Itu lebih dari setengah, 50% lebih. Jadi kadang-kadang orang bilang, apa dia bisa nanti mengangkat
PSI ini? Bisa, feeling saya. Baik. Kenapa nggak bisa? Dan perlu diketahui, dan ini juga kan mungkin sebagai mereka partai anak muda, mereka melihat peristiwa di Thailand yang kemarin anak muda menang partainya, kan itu juga. Dan yang saya ingin tambahkan, ini semua ya kita hanya sabar ojo ke susu, tapi saya yakin Mas Kaisang akan menunjukkan, walaupun dia bukan kader PDIP, dia kacang yang tidak lupa akan kulitnya, ayahnya, masnya, Mas Gibran, begitu juga lainnya, Bobi Nasution. Nanti kita akan sambung lagi dengan setelah jeda berikut ini. Terima kasih juga atas kehadiran. Kok di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ya. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Bang Michael, apresiasi besar diberikan atau disampaikan oleh Mas Kaisang ini kepada para relawan. Bahkan tadi juga mengatakan akan mengajak para relawan ini untuk bergerak bersama. Kalau memang ternyata diajak ke Pak Ganjar juga sesuai dengan tadi diprediksi oleh Bang Emrus, kemudian juga ada Bang Ruhut di sini. Bagaimana kemudian, Bang Michael? Ya, jadi kami mendengar sendiri pernyataan Mas Kaisang tersebut ya. Beliau memberikan apresiasi dan tahu betul sejarah perjuangan relawan bersama Pak Jokowi, dan saya pikir salah satu spirit Mas Kaisang dengan mengajak relawan itu dia ingin meniru pola Pak Jokowi yang ketika beliau lahir beliau selalu memposisikan relawan sebagai bagian penting dari proses perjuangan politik beliau. Dan yang menarik, mungkin saya bisa menggarisbawahi Mas Kaisang berani memberikan pernyataan tersebut dan mengajak kolaborasi bersama relawan. Di mana belum pernah ada partai politik, ya setahu saya, yang berani terbuka mengajak relawan bekerja sama. Gitu. Dan ini Mas Kaisang melakukan itu dan mengajak kami semua. Jadi teman-teman relawan yang hadir malam itu, kami merasa bahwa kami seiring sejalan dan kami siap mendukung Mas Kaisang dengan langkah politiknya, dan termasuk juga kalau saya pikir tidak semata-mata soal pilpres ya. Yang disampaikan oleh Mas Kaisang adalah politik bagaimana jalan ninja anak muda. Jadi politik dalam arti yang perspektif yang luas, jangan kita simplifikasi hanya persoalan pilpres ya. Mas Kaisang ingin memimpin lebih beyond ya, lebih jangka panjang, bagaimana mengajak anak muda tidak antipati terhadap politik, mereka mau terjun berpolitik. Nah itu menurut saya substansi yang paling mendasar. Karena kalau saya lihat seolah-olah hari ini apa yang disampaikan itu semua disimplifikasi soal pilpres. Tidak begitu, menurut saya pemahaman Mas Kaisang, dia anak muda, dia melihat Indonesia emas 2045, bagaimana peran anak muda seperti apa, dan bagaimana politik menjadi wadah untuk mereka memperjuangkan hak-hak sebagai anak muda. Saya pikir itu substansi yang penting gitu ya.
ya. Memang mungkin terkesan disimplifikasi, tapi kalau kita tidak bisa menutup mata bahwa realitanya adalah pemilu 2024 ini sudah semakin dekat. Begitu Bang Michael, sehingga kita juga ingin tahu memetakan bagaimana kemudian dukungan partai-partai ini, termasuk juga ke dukungan yang akan diberikan kepada para baca pres ini. Nah, kalau tadi memang skenarionya ternyata Mas Kaisang dengan Pak Jokowi ini keinginannya sejalan, mungkin gampang-gampang saja. Tapi kemudian ketika tadi Bang Michael mengatakan seiring sejalan dengan Mas Kaisang, tapi kemudian tegak lurus dengan Pak Jokowi, tapi kemudian ketika dua-duanya ini terpecah ada perbedaan dukungan kepada baca pres, bagaimana para relawan ini sikapnya Bang Michael? Saya kira posisi tadi Pak Emrus sudah menyatakan bahwa anak-anak Pak Jokowi ini kan Mas Kaisang menyampaikan dia terinspirasi berpolitik dari bapaknya. Dia ingin mengikuti jejak bapaknya. Secara tidak langsung dia ingin mengatakan bahwa jalan politiknya dia adalah jalan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Jadi saya pikir tidak mungkin akan berseberangan, bahwa memang membuat penasaran sampai hari ini seperti Bang Ruth, ya itulah memang seninya Pak Jokowi ini punya cara untuk ingin menunjukkan, kami pun sama disampaikan disuruh memanaskan mesin, jangan dulu menentukan kemana-mana. Tapi pada saat posisi beliau menunjukkan sikap, nah disitulah kita tahu bahwa pilihan itu yang terbaik dan tidak akan mungkin berseberangan dengan anak-anak beliau gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, tidak akan. Dan mungkin tambahan terakhir, ya. Ya, silakan, Bang Michael. Oh ya, iya. Salah satu juga substansi yang menurut saya penting, yang menurut saya menjadi hal sangat bermakna yang disampaikan oleh Mas Kaisang adalah bagaimana politik itu dijalankan dengan riang gembira, dan bahasa kerennya dia menyampaikan politik dengan santuy dan santun. Di mana kita punya pengalaman 2 kali pilpres dengan pertarungan yang sangat keras gitu. Nah, harapannya pilpres kali ini jangan sampai terjadi. Dan Mas Kaisang sebagai anak muda berani menyampaikan itu, memberi pesan kepada kita semua bahwa pilpres kali ini tidak boleh terulang lagi permusuhan yang saling tajam. Dan dia menyampaikan udah santai aja, anak muda berpolitik beda pilihan nggak masalah gitu. Ya, mungkin sebelum kira-kira seperti itu. Baik, Bang Michael, sebelum ke Bang Ruth nanti kita minta pandangannya, karena memang sepertinya para relawan yakin nih seiring sejalan semuanya suaranya antara ayah dengan anak. Tapi Bang Emrus sempat mau menambahkan tadi katanya. Baik, saya kira saya setuju dengan Pak Michael dikatakan simplifikasi, tidak sekedar simplifikasi dalam konteks pilpres. Kalau memang benar PSI tidak simplifikasi, seharusnya pemilihan ketua umum juga tidak simplifikasi. Bukankah itu menyederhanakan persoalan? Hanya 2 hari baru kader lalu terpilih. Kemudian kritikal kita lagi, kalau memang setuju dengan simplifikasi tidak simplifikasi, artinya bahwa sebaiknya juga ada dibuka anggarannya. Apakah benar biaya partai ini dari kader-kadernya yang muda? Jangan-jangan yang membiayai itu seusia saya. Kalau seusia saya yang membiayai nanti, berarti kepentingan politik saya ada di dalam. Tidak benar juga muda. Baru yang ketiga adalah bahwa PSI kan tegak lurus dengan Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo kan tegak lurus dengan PD Perjuangan sebagai kader. Jadi 2 kali tegak lurus. Artinya dari sudut itu sudah bisa kita maknai bahwa PSI karena tegak lurus dengan Pak Joko Widodo, otomatis PSI harus tegak lurus dengan calon yang diusung PD Perjuangan. Karena dua-duanya kalau dia nanti menyimpang mendukung Prabowo, berarti mereka tidak tegak lurus dengan Joko Widodo. Artinya bahwa Joko Widodo sementara tegak lurus. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa sangat besar kemungkinan PSI di bawah kepemimpinan Kaisang akan mendukung Ganjar Pranowo karena 2 kali tegak lurus. Baik, kita bicara mengenai tegak lurus, tapi ada satu kata yang menggelitik digunakan oleh Bang Michael, digunakan oleh Bang Emrus, masalah simplifikasi. Banyak yang mengatakan memang kok bisa sesimpel itu ya, Kaisang kemudian kepilih jadi ketua umum, karbitan. Banyak yang sekali mengatakan itu. Kalau di PDI Perjuangan yang memang kita kenal kaderisasinya berjalan dengan baik, bagaimana melihat hal ini? Oh iya, memang kalau di partai kami jelas ya kaderisasinya. Seperti saya sudah sekitar 8 tahun loh jadi anggota PDI Perjuangan. Tapi ya karena sistemnya yang sudah baik PDI Perjuangan itu, saya siap hanya sebagai anggota saja dulu. Tapi ini kebetulan PSI. Tidak ada maksud kita membicarakan PSI ya. Tadi Pak Emrus sudah mengupasnya, saya rasa perlu juga catatan buat PSI. Tapi yang saya ingin katakan juga saya mohon
jangan karena putra Pak Joko Widodo, ya Mas Kaisang, kita katakan ya sangat cepat ya. Kenapa begitu ya? Memang inilah gaya PSI. Saya ingat yang namanya ketua umum sebelumnya ya, Ganesha, Giring Ganesha, itu adik saya juga ya. Saya juga kaget, Giring lu kok jadi ketua umum? Saya kaget, kapan? Saya sering sama dia dialog di TV, tiba-tiba dia jadi ketua umum. Tapi mungkin karena Giring. Tapi ini Kaisang langsung jadi sorotan. Tapi udahlah, kita dukung aja anak muda berpolitik ya. Baik, Bang Ruhut. Generasi Z ini, ya bagi kita nggak ada masalah. Dan aturan di PDI Perjuangan, tegas saya katakan, tidak ada yang dilanggar oleh Kaisang. Tidak ada yang dilanggar. Jadi kalau menurut Bang Ruhut, masyarakat tidak perlu mempertanyakan bagaimana seorang Kaisang Pangarep jadi ketua umum PSI, begitu kan, Bang Ruhut? Tapi ada satu lagi yang membuat masyarakat bertanya-tanya, jangan-jangan kemudian dengan adanya ketua umum PSI ini, Kaisang, Jokowi sebenarnya berupaya untuk mempertahankan bagaimana kemudian dua kubu ini sama-sama untuk bisa meneruskan apa yang sudah dilakukannya, begitu. Siapapun yang menang nanti sebagai calon presiden, kita akan bahas mengenai hal ini, tapi tentunya nanti setelah jeda. Kalau sebelum jeda tadi kita sudah dengarkan Bang Ruhut bilang masyarakat nggak usah nanya-nanya lagi deh kenapa kemudian Mas Kaisang ini walaupun baru masuk PSI tapi sudah menjadi ketum. Tapi ada satu lagi yang sepertinya kita tidak bisa melarang masyarakat ini kemudian menerka-nerka. Jangan-jangan ini merupakan strategi dari Pak Jokowi. Ada di PDIP tapi juga mengirimkan anaknya kemudian di PSI sebagai ketum. Ini hanya kemudian untuk bisa melanggengkan saja bahwa dua-duanya baca pres yang ada kalau memang nantinya PSI mengarahkan ke Pak Prabowo ya seperti yang selama ini kita lihat kedekatannya Bang Ruhut. Jangan-jangan ini hanya untuk melanggengkan bahwa memang apa yang sudah ditorehkan Pak Jokowi akan diteruskan oleh siapapun nanti yang menang, entah itu Ganjar, entah itu Prabowo, Bang Ruhut. Kalau saya jujur aja ya, yang melanjutkan Pak Joko Widodo hanya Ganjar. Maksudnya Pak Prabowo tidak akan melanjutkan program-programnya? Ya saya tahu, lihat dong 5 tahun yang lalu waktu kampanyenya gimana kepada Pak Prabowo. Jangan udah jadi menteri, kan banyak etika, pasang baliho di mana-mana bersama Pak Jokowi atau apa, pasang balihonya Gibran nggak minta izin, jangan deh, itu nggak baik. Ada etika politik, tegas saya katakan ini. Jadi saya yakin yang hanya bisa dan pasti melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Joko Widodo, kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Baik, Bang Emrus mungkin melihat hal ini. Ternyata kalau menurut Bang Ruhut, walaupun dari koalisi Pak Prabowo sudah mengatakan tekadnya, komitmennya untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, masih nggak membuat yakin Bang Ruhut dan PDIP? Saya kira saya masuk akal pendapat dari Bang Ruhut ini, karena Prabowo kan politisi yang cair. Coba kita ambil satu lagi catatan gitu ya, bukankah ketika kampanye itu dia kritik tentang kartu sehat, kartu sejahtera dan lain sebagainya, sekarang sudah dipuji. Kemudian adalah bahwa beliau calon presiden, mau menjadi pembantu presiden, sangat cair beliau. Oleh karena itu saya melihat kalau ada orang berpendapat bahwa adanya katakanlah PSI ketua umumnya adalah Kaisang misalnya, itu meneruskan dinasti politik daripada Jokowi, ada yang berpandangan demikian. Saya justru melihat dari sisi lain, bukan berarti itu tidak bisa kita masuk akal, tapi sisi lain saya melihat ini jembatan, bridge politik sehingga nanti bahwa Prabowo sama Ganjar Pranowo menjadi satu koalisi, menjadi dua pasang berhadapan dengan Anies Baswedan. Kenapa saya mengatakan alasan akademisnya sederhana, bahwa mereka kan membawa program pembangunan yang sama, tidak ada diferensiasi. Kalau di segi marketing kalau ada diferensiasi baru ada, ini tidak ada, keunikan juga tidak ada, gitu. Sehingga saya kira lebih tepat kalau itu digabung. Kenapa saya mengatakan gitu? Pemilihnya nanti kan celungnya jadi sama, orang yang melanjutkan pemerintahan. Jadi bingung pilih yang mana. Jadi oleh karena itu sejatinya ini digabung menjadi satu koalisi. Nah, pertanyaan berikut, siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden dari dua koalisi ini? Sangat tergantung dari kompromi politik di belakang panggung oleh para elit politik. Tapi kalau kita bicara homopili dalam konteks komunikasi itu penting, bahwa homopili antara Jokowi dengan Ganjar, Jokowi dengan Prabowo, lebih homopili dengan Ganjar Pranowo. Kenapa? Dari gaya kepemimpinannya, gaya penusukannya, dan energiknya. Artinya dibutuhkan stamina yang kuat
Coba kita lihat, kemarin Pak Jokowi begitu dari Afrika pulang dari Afrika langsung belusukan ke kampung halaman kami gitu ya, tanpa istirahat gitu. Apakah bisa itu dilakukan calon presiden atau presiden yang sudah berusia? Pertanyaan kritikal kita. Oleh karena itu saya pikir diperlukan orang yang punya stamina kuat, yaitu Ganjar Pranowo. Dan di samping itu hampir pasti seperti Pak Luhut katakan melanjutkan program Joko Widodo. Kenapa? Kalau nanti Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden, tidak melanjutkan tidak baik bagi PDI Perjuangan. Tapi ketika Prabowo jadi presiden tidak melanjutkan, argumentasi bisa dibangun untuk membenarkan tindakannya. Karena bagaimanapun ketika dia presiden 2024 ingin maju dong 2 periode berikutnya, sehingga dia akan menunjukkan dirinya. Terus terang saya mengatakan, secara di jure memang kita presiden kita 1 periode, tapi de facto dengan kekuatan politik yang ada hampir dipastikan presiden kita akan selalu 2 periode. Demikian. Baik, Pak Emrus sudah mengatakan bahwa kalau memang Pak Prabowo ini ingin melanjutkan, tadi dijelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, kenapa tidak bergabung saja dengan Pak Ganjar? Betul. Ada upaya seperti itu sejauh dari PDIP diterima seperti itu kalau Pak Emrus, karena memang mengatakan bahwa Pak Prabowo masih tetap sesuai dengan komitmennya melanjutkan apa yang ditorehkan oleh Pak Jokowi. Oh iya, kalau kita cair, kita terima kasih ya kalau Pak Prabowo mau bersama kita. Dan gini deh, kalkulasinya kan mudah aja. Kami partai pemenang, ya. Udah itu seperti yang dikatakan Pak Emrus, di Indonesia ini yang namanya presiden biasanya wakilnya yang lebih tua. Pak Yusuf Kala, wakil presiden sekarang, ya Pak Prabowo ya cocok. Karena kalau mengikut irama kerja dari Pak Joko Widodo, itu hanya Ganjar yang mampu. Baik. Hanya Ganjar yang mampu. Karena itu saya katakan, udahlah sahabat-sahabat Gerindra atau pendukung lainnya, cepat-cepatlah. Karena kami juga sebentar lagi, saya dapat informasi, ya sudah akan memutuskan juga. Jangan sampai nanti sempat memutuskan baru sadar, itu namanya ya nggak enak kalau saya bilang bahasa orangnya, jangan tell me lah, nggak baik. Lebih baik cepat aja deh. Apalagi daripada nanti kalah keempat kali. Jadi PDIP kalau menurut Bang Ruhut ini membuka pintu ya untuk Pak kita Prabowo buka untuk bergabung. pintu. Baik, ya. Nah, terakhir juga mungkin Bang Michael, singkat saja, kapan rencana relawan ini untuk bisa menyerukan ataupun memastikan arah dukungannya kepada siapa? Walaupun tadi sudah mengatakan memang kita akan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Bang Michael. Bang Michael, maaf sepertinya masih di mute, kami belum bisa mendengar suaranya. Oh yes. Ya, terima kasih. Kalau kami memang dalam beberapa kali pertemuan dengan Pak Jokowi selalu bahasanya masih sama, ojo ke susu. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan buru-buru menentukan sikap. Dan itu sampai hari ini masih seperti itu. Jadi kami tetap masih menunggu perintah atau komando Pak Jokowi kemana kami akan berlagu. Mau Ganjar oke, mau ke Pak Prabowo oke juga. Intinya kami ikut, karena Pak Jokowi yang paling tahu kemana, karena beliau paling sangat tahu mana yang bisa menjadi suksesor beliau. Kita nggak bisa terlalu jauh menginterpretasi selain beliau sendiri. Beliau yang paling tahu, kira-kira seperti itu. Baik, Bang Michael, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Bang Ruhut juga terima kasih. Kita tunggu tuh undangan dari Bang Ruhut akankah terwujud nyata, termasuk juga prediksi dari Bang Emrus. Tapi terima kasih Bang Emrus, Bang Ruhut.